Ya, pemirsa, keterisian rumah sakit rujukan Wisma Atlet Kemayoran mencapai 58%. Pengelola menyiapkan tower cadangan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Lonjakan pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran terus meningkat. Hari ini tingkat keterisian ruang rawat atau BOR mencapai 58%. Setidaknya 4.500 pasien dirawat di RSDC Wisma Atlet. Sejumlah antisipasi pun dilakukan pihak pengelola untuk menghadapi penyebaran gelombang ketiga. Persiapan tower cadangan, obat-obatan, serta tenaga kesehatan akan dimaksimalkan. Sementara pemirsa, per hari ini bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di salah satu RS rujukan yakni di RS Kartika Pulemas Jakarta Timur mencapai 39%. Dari 117 tempat tidur yang disediakan, 33 tempat tidur sudah terisi. Pasien yang dirawat pun datang dengan gejala bervariasi, mulai dari pilek, nyeri tenggorokan, demam hingga sakit tenggorokan. Pemirsa, tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Rizka Dior di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan Kemayoran Jakarta Pusat, dan Yasmin Atania di Rumah Sakit Kartika Pulemas Jakarta Timur. Namun kita ke Rizka Dior terlebih dahulu, pemirsa, di RSDC Kemayoran Jakarta Pusat. Rizka, bagaimana okupansi keterisian kamar hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang untuk peningkatan penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta khususnya ini kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat. Salah satunya di Rumah Sakit Darurat Virus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, di mana menurut informasi terbaru yang sudah kami himpun hingga pagi hari ini, kiranya ada sebanyak 4.500 pasien atau setara dengan 58% keterisian hunian di Wisma Atlet Kemayoran. Dan dapat kami sampaikan juga 106 diantaranya ini merupakan pasien yang terindikasi positif virus COVID-19 varian terbaru Omicron, di mana untuk 60% diantaranya ini terindikasi sebagai pasien pelaku perjalanan luar negeri dan 40% diantaranya menjadi pasien transmisi lokal. Sehingga jika kita melihat peningkatan kasus yang terus meningkat pesat, dari pihak Wisma Atlet pun melakukan rangkaian antisipasi, salah satunya pembukaan Tower 7 sebagai cadangan. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa saja antisipasi dan juga langkah-langkah ekstra yang akan dihadapi oleh Wisma Atlet Kemayoran untuk menghadapi gelombang 3 penyebaran virus COVID-19, saat ini sudah bersama saya Dr. Mintoro Sumego. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan kepada kami hingga hari ini berapa banyak pasien yang memang menjalani di sini, perawatan di sini, dan apakah mereka pasien yang termasuk gejala ringan, sedang ataupun berat di sini, Dok? Jadi untuk update hari ini, pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran ini ada 4.560 atau bornya itu 58%. Mereka dirawat di tower 4, 5, dan 6. Sementara tower 7 adalah digunakan sebagai tempat standby kalau nanti memang ada lonjakan pasien. Pasien hari ini masuk itu ada 562 pasien, yang pelaku perjalanan luar negeri itu ada 289, dan sisanya adalah non-PPLN yang jumlahnya 273. Pasien yang keluar hari ini ada 445 pasien, sementara mereka dirawat di tower 4, 5, 6, dan 7 untuk standby. Dok, ini apabila okupansi di sini sudah mencapai batas kapasitas maksimal gitu ya, Dok, apakah pasien akan dilarikan ke rumah sakit mana ini, Dok? Dan apakah yang masih menjalani perawatan hari ini ada mereka yang memakai ventilator mungkin atau tidak hingga saat ini? Sesuai dengan arahan pimpinan kami, jadi kita memang mempersiapkan semua, baik itu personil, obat-obatan maupun akomodasi atau fasilitas kamar. Memang kalau memang sudah sampai maksimal sekali Rumah Sakit Wisma Atlet ini,
maka kita akan kembalikan lagi untuk mereka yang memang OTG tanpa gejala, kita kembalikan akan dirawat di rumah sakit Pademangan di Wisma Atlet Pademangan. Lalu untuk pasien yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet ini nantinya adalah pasien-pasien yang dengan gejala baik itu ringan, sedang maupun berat sesuai dengan kemampuan rumah sakit Wisma Atlet ini. Seandainya rumah sakit itu tidak mampu, maka kita akan rujuk pasien itu, mungkin dengan komorbid yang berat atau dengan punya penyakit lain, maka akan kita rujuk sesuai dengan rumah sakit rujukan COVID-19 ini. Terima kasih banyak Dr. Mintoro atas waktunya. Ya pemirsa, memang sejumlah antisipasi tidak hanya penambahan ekstra tempat tidur dan juga gedung, pastinya untuk obat-obatan juga dipastinya akan dimaksimalkan hingga beberapa bulan ke depan, sehingga kami pun juga kembali menghimbau masyarakat untuk terus memperketat protokol kesehatan agar sama-sama kita meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi terkini di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Yasmin Atania. Silakan Yasmin. Ya, terima kasih Rizka Dior. Selamat siang, Pram dan juga pemirsa. Memang ini tren meningkatnya kasus COVID-19 di ibu kota Jakarta ini tentunya berpengaruh pula terhadap keterisian tempat tidur di berbagai rumah sakit rujukan. Salah satunya tempat saya berada saat ini yakni di rumah sakit Kartika Pulomas Jakarta Timur. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, dari 117 tempat tidur yang dipersiapkan sudah terisi sebanyak 30-an tempat tidur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah terjadi penambahan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Kartika Pulomas ini, saya akan bertanya langsung kepada Direktur Rumah Sakit Kartika Pulomas, yakni dengan Dr. Gigi Wahyu Prabowo. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang Mbak. Dok, sejauh ini apakah terjadi peningkatan Dok terkait dengan tingkat keterisian tempat tidur di sini, dan biasanya perharinya ini untuk peningkatannya berapa jumlahnya Dok? Ya, jadi untuk di tahapan awal ini kami menyediakan 40 bed dan sudah terisi 38 pasien. Dan rata-rata perharinya bertambah sekitar 8 sampai 10 pasien per harinya. Dan kalau saya lihat trennya memang eskalasinya cukup cepat sekali ya kenaikannya dibanding yang outbreak yang kedua kemarin. Seperti itu Mbak. Dok, untuk terkait dengan Omikron Dok, apakah ada pasien Omikron yang dirawat di sini dan penanganannya seperti apa Dok? Ya, saat ini dari 38 pasien ini kami masih menunggu hasil dari WGS dari dari Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk menunggu hasilnya. Tapi pada prinsipnya untuk terapi dan lain-lain sesuai dengan KMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu sama seperti yang COVID lainnya. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Dok atas informasinya. Semoga sehat selalu ya Dok ya. Ya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Direktur Rumah Sakit Kartika Pulomas ini, dan beliau memaparkan untuk saat ini sejauh ada sebanyak 38 pasien yang sedang menjalani perawatan di ruangan isolasi karena mengidap COVID-19, dan untuk perharinya sendiri ini jumlah pasien yang dirawat ini bertambahnya cukup banyak, hingga dari 7 hingga 8 pasien. Dan oleh sebab itu pemerintah pun terus menggaungkan agar masyarakat lebih tertib terhadap penerapan protokol kesehatan guna menghindari penularan COVID-19. Pram. Terima kasih banyak Yasmin Atania dan rekan Rizka Dior. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.